Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan senang hati saya perkenalkan, nama saya Saifur Rahman. Biasanya teman-teman memanggil saya Sai. Saya merupakan mahasiswa tingkat akhir dari jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, saya sangat tertarik dengan kegiatan di bidang pendidikan, terutama kegiatan mengajar dan membuat konten-konten pembelajaran. Hal inilah yang menjadi motivasi terbesar saya untuk ikut menjadi tutor di Persinar. Selain itu juga, motivasi saya adalah untuk bisa meningkatkan skill saya dalam kegiatan mengajar sehingga bisa menjadi tutor yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan selain itu, saya juga ingin meningkatkan relasi pertemanan antar anggota tutor lain yang ada di Bersinar, sehingga saya bisa mempelajari cara mengajar mereka dan mengambil ilmu dan praktek pengajaran yang baik untuk saya sendiri. Baik, hal yang membuat berbeda dari saya dengan tutor lain adalah saya mampu menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan asik. Hal ini saya sudah terapkan karena saya sendiri sudah berpengalaman kurang lebih 1 tahun di dunia pendidikan, terutama kegiatan mengajar, diantaranya di beberapa sekolah, kemudian di lembaga privat, dan beberapa organisasi kampus. Selain itu juga, saya juga mampu menggunakan alat-alat penunjang untuk proses pembelajaran daring, seperti Pentlab. Saya sudah terbiasa menggunakan Pentlab untuk mengajar daring di SMA Negeri 2 Kota Serang dan SMA Negeri 1 Lembang, yang dulu pernah menjadi tempat magang saya. Selain itu, saya juga biasa membuat video pembahasan soal, kemudian ringkasan atau catatan materi di PowerPoint, dan tentunya terbiasa dalam menyusun soal, terutama soal-soal untuk persiapan ujian perguruan tinggi, termasuk UTBK dan Olimpiade Ekonomi. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya yakin bahwasanya saya mampu bisa berkolaborasi dan bekerja sama untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik untuk bersinar sendiri, sehingga para peserta didik akan merasa lebih nyaman belajar di Bersinar, dan sehingga efek akhirnya para peserta didik akan memberikan feedback yang bagus untuk Bersinar, dan hal itu bisa meningkatkan branding dari Bersinar sendiri. Dan berikut adalah video simulasi mengajar saya. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Kenalin, nama kakak saya, kakak akan ngajarin kalian ekonomi nih. Dan kali ini kakak ngebawain soal tentang pasar, soal UTBK tentang pasar. Soalnya tuh begini nih, jadi perusahaan di pasar persaingan sempurna itu tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga di pasar. Sedangkan perusahaan monopoli itu memiliki kekuatan untuk menentukan harga di pasar. Sebab produk seperti bensin, listrik, serta jasa telekomunikasi merupakan contoh barang dan jasa yang diproduksi di pasar monopoli karena tidak ada hambatan untuk masuk ke pasar. Nah, kalau soal ini yang harus kalian kuasain yang pertama tentu jelas harus ngerti dulu pasar persaingan sempurna dan perusahaan monopoli. Itu ciri-cirinya gimana, nanti bisa dibedain. Oke, berarti kan ada dua nih, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopoli. Yang pertama nih ya, yang harus kalian tahu dulu, pasar persaingan monopoli, persaingan sempurna. Yang namanya persaingan, nih ya, itu kan artinya banyak banget dong penjual atau perusahaan yang ada di pasar tersebut. Namanya juga persaingan, nggak mungkin kan cuma satu doang atau dua. Makanya ciri yang pertama itu banyak penjual dan produsen untuk pasar persaingan sempurna. Sedangkan pasar monopoli itu kebalikannya. Ini kan mono ya. Mono itu artinya satu. Otomatis penjualnya itu cuma satu atau produsennya cuma satu doang nih. Gitu. Oke, terus di pasar persaingan sempurna karena banyaknya penjual, saking banyaknya penjual gitu ya atau perusahaan yang ada di pasar, perusahaan itu tuh nggak bisa mempengaruhi harga gitu. Kenapa? Karena bersaing. Kalau misalkan perusahaannya naikin harga sendirian, berarti dia akan rugi karena ya yang dijual pun sama barangnya gitu kan. Apa kalau misalkan ningkatin harga ya pasti akan lari ke perusahaan lain. Nah, berarti karena dia tidak bisa mempengaruhi harga, maka disebutnya price taker nih. Gitu. Ya. Price taker atau penerima harga karena tidak bisa mempengaruhi harga di pasar. Sedangkan di pasar monopoli karena dia cuma satu-satunya penjual nih, otomatis dia tuh punya kebebasan untuk menentukan harga atau disebutnya price maker
gitu. Karena dia punya monopoli power tadi, yaitu menentukan harga. Karena dia satu-satunya penjual ya, gitu. Oke, kalau kita lihat soal di sini, yang ini kita cek ya, perusahaan di pasar persaingan sempurna itu tidak memiliki kekuatan ya. Pasar persaingan sempurna tidak memiliki kekuatan menentukan harga. Betul. Sedangkan perusahaan monopoli gitu kan, itu dia memiliki kekuatan nih untuk menentukan harga di pasar. Nah, berarti kan pernyataan ini benar kan? Karena sesuai dengan karakteristik dari kedua perusahaan tadi, kedua pasar tadi. Makanya di sini pernyataannya kita checklist karena benar gitu. Oke, selanjutnya ciri yang lain. Karena yang namanya persaingan juga nih, otomatis kan gampang banget dong buat masuk atau keluar industri tersebut dari pasar atau bebas banget lah mau masuk ke pasar tersebut. Artinya tidak ada hambatan masuk ke pasar. Jadi kita bebas buat ngejual barang yang sama di pasar itu karena ada ini nih, nggak ada hambatan atau free entry and exit. Kalau kita rugi pun gampang banget buat keluar ke pasar tersebut. Kalau misalkan ada pasar ini ya kita gampang sekali untuk bisa ngejual barangnya karena free entry and exit. Karena persaingan ya, disebut persaingan tuh ya tadi bebas sekali dan banyak perusahaan serta bebas untuk masuk. Nah, sedangkan di pasar monopoli itu kan cuma ada satu ya dan dia tuh punya kekuatan atau monopoli power. Otomatis kita nih yang kalau misalkan mau nyaingin produk perusahaannya pun akan susah gitu. Makanya ada hambatan masuk ke pasar. Hambatannya bisa berupa dari peraturan pemerintah yang membolehkan cuma satu perusahaan nih yang boleh memproduksi barang itu. Atau mungkin dari kekuatan produksinya. Jadi perusahaan itu cuma bisa satu-satunya perusahaan yang bisa menguasai teknologi misalkan. Nah, itu bisa memonopoli pasar gitu. Terus dari segi barang yang dijual gimana nih? Nah, ada dua nih. Kalau di pasar persaingan sempurna itu barang yang dijual tuh homogen. Nah, artinya homogen itu dia sama banget persis, nggak ada bedanya. Contoh barang homogen tuh salah satunya ya tahu, terus ada tempe gitu. Nah, penjual-penjual ini kan sama ya, sama buah-buahan deh gitu. Nah, ketiga produk ini tuh kalau dijual oleh produsen, itu kita nggak akan tahu mana nih produsen yang ngejual tahu. Karena apa? Karena saking saking samanya gitu, saking dari bentuknya sama, terus kualitasnya juga sama, kita tanpa perlu mereknya kita udah tahu ini tuh tahu gitu. Nah, sedangkan kalau pasar monopoli itu dia barangnya sulit untuk disubstitusi. Nah, sulit untuk disubstitusi artinya sangat unik ya. Maksudnya gini, jadi perusahaan yang mau nyaingin itu agak kesulitan untuk bisa menandingi barangnya. Contohnya apa? Bensin, gitu kan. Terus listrik, satu lagi transportasi. Kalau di Indonesia, bensin itu kan dipegang sama Pertamina kan. Terus kalau listrik itu PLN, perusahaan listrik negara. Sedangkan kalau transportasi katakanlah kereta api, itu kan PT KAI. Kan nggak ada tuh perusahaan lain yang ngejual jasa transportasi kereta api selain PT KAI. Dan barang-barang ini tuh sulit gitu tuh. Sulit untuk disaingi oleh perusahaan lain atau substitusi. Makanya ada hambatan masuk ke pasar. Kenapa? Soalnya ini tuh kan produk-produknya pemerintah kan. Karena ada government di sini, ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatur jalannya produksi dari masing-masing perusahaan yang ada di monopoli. Begitu. Oke, kita cek alasannya ya. Seperti bensin, listrik. Nah, jasa telekomunikasi juga bisa ya, bisa dimonopoli gitu oleh pemerintah. Itu merupakan contoh barang dan jasa yang diproduksi pasar monopoli. Betul. Karena tidak ada hambatan. Nah, ini yang salah nih. Harusnya karena barangnya sangat sulit untuk disubstitusi atau sangat unik gitu ya, maka perusahaan akan kesulitan untuk masuk ke pasar. Makanya ada hambatan harusnya. Jadi ini pernyataannya salah ya. Harusnya di sini ada hambatan untuk masuk ke pasar, bukan tidak ada. Maka kesimpulan dari soal ini tuh kan pernyataan atasnya benar, bawahnya salah, berarti jawabannya yang C. Seperti itu.